Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Fitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Damayanti. Yang pertama ada profil perusahaan. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keaviatan, yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SA didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya yang sakit tidak mampu menerima air susu ibu. Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dan pada saat ini PT tersebut telah memperkerjakan lebih dari 2.600 karyawan untuk menghasilkan berbagai produk Nestle di 3 pabrik. Pabrik Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur, untuk mengelola produk susu seperti Denkau, Bear Brand, dan Nestle Denkau Ideal. Moto Nestle, Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasi ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia dan makanan dan minuman bergizi serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya. Permasalahan dalam perusahaan Nestle. Pada tahun 2004, produk susu Nestle ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazakil yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah, dan inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobacter Sakazakil yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Pembahasan masalah dalam perusahaan Nestle. Sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keaviatan dari konsumen kami. Para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksi produk berkualitas dan membangun brand yang memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai bagian dari suatu perusahaan global, Nestle terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan berbagai produk ciptaannya. Hal ini dilakukan sejalan dengan berkembangnya konsep dan dimensi makanan, yang kini tidak lagi sekadar untuk memperoleh kenikmatan, namun telah berkembang menuju keaviatan dan bermuara pada kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Kini, Nestle juga memperkuat kemampuan R&D melalui kemitraan inovasi di tiap tahap proses pengembangan produk, dari kolaborasi awal dengan perusahaan awal dan biotek hingga kemitraan akhir dengan para pemasok utama. Etika bisnis dalam perusahaan Nestle Indonesia. Corporate Business Principle Nestle merupakan fondasi dari budaya perusahaan PT Nestle yang telah berkembang selama 140 tahun sejak pertama kali Henry Nestle berhasil meramu bubur bayi guna membantu seorang ibu yang ingin menyelamatkan bayinya yang sedang sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Mereka telah membangun bisnis kami pada keyakinan bahwa untuk memiliki keberhasilan jangka panjang bagi pemegang saham, kita hanya harus mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa semua kegiatan mereka yang berkelanjutan, namun mereka juga harus menciptakan nilai yang signifikan bagi masyarakat. Pada 2018, program pelatihan modular diluncurkan pada berbagai komponen corporate business principle. Nestle berkomitmen untuk menganut prinsip bisnis berikut ini di semua negara disesuaikan dengan undang-undang lokal, praktek-praktek budaya dan agama. Yang pertama ada gizi, kesehatan, keaviatan. Yang kedua ada jaminan mutu dan keamanan produk. Ketiga ada komunikasi kepada konsumen. Yang keempat hak asasi manusia dan kegiatan usaha kami. Yang kelima kepemimpinan dan tanggung jawab pribadi. Keenam keamanan dan kesehatan kerja. Ketujuh pemasok dan hubungan dengan pelanggan. Kedelapan pembangun pertanian dan pedesaan. Yang ke-9 lingkungan dan berkelanjutan. Yang ke-10 ada air. Kami berkomitmen pada pengguna air secara berkelanjutan dan perbaikan pengelolaan air. Kesimpulan, meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazakil, namun di Indonesia berdiri pada tahun 2011 Badan Pengawas Obat atau
Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakazakil. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula termasuk di dalamnya Nestle yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011. Dan Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahitnya yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Sarannya, diharapkan PT Nestle di Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.